Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul apa itu etika lingkungan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Pertama, saya Giovanni Gumalontang, kedua Fiona Rumengan, tiga Jili Limpong, keempat Yeni Mamata, dan terakhir Ivan Kamandagi. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Fiona. Baik, kita masuk dalam latar belakang etika lingkungan. Pada umumnya, manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Dan udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang near etik. Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Selanjutnya, pengertian etika lingkungan yang akan dipaparkan oleh teman saya Yeni Mamata. Baik, etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Berikut 3 teori mengenai etika. Yang pertama, etika deontologi, kedua etika teologi, ketiga etika keilmuan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang mempengaruhi kehidupan setiap manusia dan atau tidak secara langsung bertemu. Jadi, etika lingkungan merupakan kebiasaan moral manusia yang pegawai dengan lingkungan. Etika lingkungan diperlukan untuk setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan, mengembangkan lingkungan, keseimbangan lingkungan tetap. Berikutnya hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut. Pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Dan keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Kita masuk pada jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama, etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Yang kedua, etika ekologi. Dalam etika ekologi adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Ivan Kamandagi. Teori etika lingkungan.
Yang pertama, antroposentrisme. Yang kedua, biosentrisme. Yang ketiga, ekosentrisme. Yang keempat, susentrisme. Dan yang kelima, hak asasi alam. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan, prinsip integritas. Dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan. Yang pertama ada dasar pendekatan ekologis. Yang kedua dasar pendekatan humanisme. Dan yang ketiga dasar pendekatan teologis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Giovanni Kumolontang. Lingkungan hidup harus bisa menjadi sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Penerapan etika lingkungan hidup, sikap ramah terhadap beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membudayakan sikap tersebut antara lain. Pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai etika lingkungan. Kedua, lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Dan terakhir, lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan. Dan itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan kasih.